Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini pertemuan kita yang terakhir. Pada pertemuan kita selanjutnya sudah, karena statistika di sini hanya statistika 1. Jadi dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan 7 kita membahas tentang statistika deskriptif. Dan dari pertemuan ke-8 sampai dengan ke-14 kita mempelajari tentang statistika inferensial. Yang kita pelajari adalah kaitannya dengan penelitian dan pengujian hipotesis. Sekarang kita telah sampai ke regresi berganda. Setelah kemarin, pertemuan minggu kemarin, kita membahas tentang regresi dan korelasi sederhana. Ya, kita sekarang memasuki regresi berganda atau multiple, di mana regresi sederhana dengan satu variabel independen kurang mencerminkan perilaku variabel ekonomi. Misalnya, volume penjualan tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya pengeluaran iklan, tetapi juga variabel lain seperti harga barang berpesaing, ada pendapatan konsumen. Itu kan mempengaruhi ya. Bentuk umum dari regresi berganda dapat kita tulis dengan rumusnya sebagai berikut, di mana YI sama dengan B0 plus B1 X1I plus B2 X2I plus B3 X3I plus dan seterusnya sampai dengan BK XKI sampai dengan plus I di mana B0 ini adalah sebagai nilai konstanta ya. Ini Y topi bisa Y aksen, Y topi boleh. Yang penting di sini kita simpulkan dengan YI. Misalkan kita mempunyai dua variabel independen. Nah, dari dua variabel independen, rumusnya adalah model seperti ini. YI sama dengan B0 plus B1 X1I plus B2 X2I plus error I. Ini apabila dua variabel bebas atau dua variabel independen. B1 dan B2 merupakan koefisien regresi parsial. Sedangkan B1 adalah mengukur perubahan rata-rata atau nilai harapan Y terhadap perubahan per unit X1 dengan asumsi variabel X2-nya tetap. B2 mengukur perubahan rata-rata atau nilai harapan Y terhadap perubahan per unit X2 dengan asumsi X2 tetap. Ini kalau kita menggunakan rumus regresi berganda dengan dua variabel bebas atau dua variabel independen. Model atau dengan menggunakan metode OLLS untuk mendapatkan koefisien regresi berganda, rumusnya sebagai berikut. B0 sama dengan Y bar dikurang B1 X bar 1I dikurang B2 X bar 2 2I. Untuk B1 rumusnya adalah kurung buka sigma X1I kurung sigma 1I dikali YI kurung tutup
dikali sigma X2 pangkat 2I kurung tutup dikurang sigma X2I dikali YI kurung tutup dikali kurung buka sigma X1 dikali X2I dibagi kurung buka sigma X1I dikuadratkan dikali X2I kuadrat dikurang sigma X1I dikali sigma 2I kurung tutup kuadrat. Untuk B2 ya sama, tinggal kita yang dikali 2 ya. Jadi sigma X2I dikali YI dikali sigma X1 dikuadratkan dikurang sigma X1I dikali YI dikali sigma XI dikali X21 dibagi kurung buka sigma X1I kuadrat dikali sigma 2I kuadrat dikurang sigma X1I kali X2I dikuadratkan. Asumsi OLS. Ada berapa asumsi dari metode OLS? Yaitu ada hubungan antara variabel dependent X dengan variabel independent Y adalah linear dalam parameter. 2. X nilainya tetap untuk observasi yang berulang-ulang. Dalam regresi berganda diasumsikan tidak ada hubungan linear antara variabel independen atau tidak ada multikolonialitas. Yang ketiga, nilai harapan atau rata-rata dari residual adalah 0. Dengan rumusnya adalah error kurung buka EI di mana XI kurung tutup sama dengan 0. Keempat, varian dari residual adalah sama, homoskedasisitas. Pelanggaran dari asumsi ini disebut dengan heteroskedastisitas, yaitu varian tidak sama menjadi rumusnya adalah var kurung buka varian ya EI di mana XI kurung tutup sama dengan kurung buka EI min EO min kurung buka EI di mana XI kurung tutup kuadrat di mana sama dengan kurung buka EI di mana XI karena asumsi 3 atau disimpulkan dengan sigma pangkat 2 atau varian ya. Varian simbolnya adalah sigma pangkat 3. Yang kelima, tidak ada serial korelasi antara variabel residual atau residual tidak saling berhubungan dengan residual yang lain, sehingga pelanggaran dari asumsi disebut dengan autokorelasi. Dengan rumusnya seperti ini. Nah, pengujian seperti ini, baik itu homoskedasitas ataupun autokorelasi ataupun heteroskedasitas, itu kita nanti menguji dengan asumsi klasik. Nanti ada, kalau di dalam penelitian, di dalam Anda memilih penelitian, pilihlah bagaimana Anda mengukur tentang heteroskedasitas
atau Anda mengukur autokorelasi. Itu nanti di dalam uji asumsi klasik. Ada juga variabel residual berdistribusi normal. Rumusnya tidak berhingga N kurung buka 0 sama dengan varian. Jadi sigma kuadrat itu adalah simbol daripada varian. Jika asumsi 1 sampai dengan 5 terpengaruhi atau dipengaruhi menghasilkan estimator yang tidak bias, linier, dan mempunyai varian yang minimum, base linear unbiased estimator sama dengan BLU adalah, ini jenis rumus ya, tidak bias, yaitu nilai harapan sama dengan nilai yang sebenarnya. Linear yaitu nilai terhadap variabel dependent Y. Yang ketiga, varian yang minimum atau base, estimator yang tidak bias dengan varian minimum disebut estimator yang efisien. Nah, kita lanjutkan menjadi standar error estimate, di mana standar error of estimate untuk mengukur persebaran atau variasi nilai aktual terhadap nilai prediksi yang berada pada garis regresi. Formula standar error of estimate adalah sebagai berikut. Ini rumusnya. SYX sama dengan akar sigma kurung buka Y min Y aksen kurung tutup kuadrat dibagi N min kurung buka K plus 1 kurung tutup. Y aksen nilai prediksi Y, N jumlah observasi, K jumlah variabel yang independen. Standar error of coefficient. Formula untuk menghitung standar error untuk koefisien regresi berganda adalah sebagai berikut. Ini sama, rumusnya mirip-mirip yang tadi, tinggal Anda perhatikan. Baik standar errornya yang B0, B1, B2. Ini standar errornya. R12 dalam artian ini X1, X2 ya, merupakan korelasi antara variabel independen X1 dan X2. Rumusnya adalah, ini varian ya, varian sama dengan sigma error I pangkat 2 dibagi N min K, di mana N jumlah observasi dan K adalah jumlah koefisien regresi. Contoh, regresi berganda dengan dua variabel independen, yaitu bagaimana pengaruh besarnya harga dengan pengeluaran iklan mempengaruhi nilai penjualan komputer per bulannya. Sebanyak 20 toko komputer diambil sebagai sampel secara random. Ini contohnya dari 20 toko komputer. Kita masukkan dalam rumus Y sama dengan B0 plus B1 X1I plus B2 X2I plus error I. Y penjualan dalam jutaan rupiah per bulan. X1 adalah harga, X2 adalah pengeluaran. Jadi kalau nanti di dalam perumusan masalah, adakah pengaruh harga
dan pengeluaran iklan mempengaruhi hasil penjualan. Jadi harga dan pengeluaran iklan mempengaruhi hasil penjualan. A-nya diperintahkan carilah koefisien regresi dan interpretasikan nilai koefisien regresi. Yang kedua, carilah besarnya standar error of coefficient. Ini kita data dulu dari 20 penjualan, harga, pengeluaran, iklan, dan diskon. Ini ada 4 ya. Variabel penjualan Y, variabel terikatnya Y, variabel bebasnya harga, variabel pengeluaran iklan ini adalah X1, X2, dan X3 adalah diskon. Jadi ada 3 variabel bebas, 1 variabel terikat dengan datanya sebagai berikut ya. Teliti, nanti pada saat di slide di PowerPoint saya akan berikan. Ini lihat saja dulu. Setelah itu kita mencari koefisien regresi berganda dengan SPSS. Ini didapat bahwa B-nya ini adalah min ya, B Y topi sama dengan 109,689 plus B min 7,360 dan B2 5,093 dengan tingkat T-nya untuk harganya adalah min 3,357 dan iklan 3,189. Kita lihat dalam interceptnya atau B0-nya adalah nilai konstanta 109,685. Artinya apa? Ketika harga dan pengeluaran iklan besarnya 0, maka volume penjualan sepeda motor sebesar 109,889. Jadi tetap apabila besarnya koefisien regresi harganya B1 sama dengan min 7,360. Artinya ketika harga naik atau turun besarnya 1 juta rupiah, maka nilai penjualan akan naik sebesar min 7,360 juta dengan asumsi pengeluaran iklan adalah 0. Besarnya koefisien regresi pengeluaran iklan B2 5,093. Artinya ketika pengeluaran iklan turun sebesar 1 juta, maka nilai penjualan akan naik sebesar 5,093 dengan asumsi harganya 0. B. Besarnya standar error of coefficient regresi masing-masing sebesar 12,709, 2,069 dan 1,97. Ini besarnya standar errornya ya. Kita lanjut ke koefisien determinasi dan koefisien determinasi yang disesuaikan. Koefisien determinasi nilainya tidak pernah menurun jika variabel independen terus ditambah, walaupun penambahan variabel independen
belum tentu mempunyai pembenaran dari nilai ekonomi atau logika ekonomi. Yang kedua, sebagai alternatifnya digunakan koefisien determinasi yang disesuaikan dengan adjusted agar nilainya tidak merupakan fungsi dari variabel independen. Rumusnya adalah koefisien determinasi adalah R pangkat 2 sama dengan 1 dikurang kurung tutup sigma error nih, error ya, I2 dibagi kurung buka N min dikali kurung buka K plus 1 kurung tutup dibagi sigma YI min Y bar tutup kuadrat dibagi N min 1, di mana K adalah jumlah variabel independen, N jumlah observasi. Kembali ke kasus sebelumnya, pengaruh harga dan iklan terhadap penjualan komputer. A. Carilah koefisien determinasi dan koefisien determinasi yang disesuaikan dan dibandingkan hasilnya. B. Apa artinya nilai koefisien determinasi yang ada dapatkan tersebut? Sekarang kita mencari koefisien determinasi dengan SPSS ya. Ini di mana model summary-nya ada dependennya penjualan ya. R-nya adalah 770 dengan R square 0,93, adjusted R square 0,549 dan standar errornya adalah 1,10628 dengan rumus Darwin-Watson DW adalah 2,224. A. Besarnya koefisien determinasi adalah 0,593 dan besarnya koefisien determinasi yang disesuaikan sebesar 0,546. Nilai koefisien determinasi yang disesuaikan lebih kecil dari nilai koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,93 mempunyai makna bahwa variasi penjualan komputer dijelaskan oleh variasi harga dan pengeluaran iklan sebesar 59,3. Sisanya sebesar 40,7% dijelaskan oleh variabel lain. Sekarang evaluasi hasil regresi. Evaluasi hasil regresi meliputi yang pertama, penilaian seberapa baik model regresi menjelaskan variasi variabel dependen melalui koefisien determinasi atau R pangkat 2. Yang kedua, uji signifikansi model, yaitu uji pengaruh semua variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen melalui uji F. Yang ketiga, uji signifikansinya berpengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individu melalui uji T. Jadi uji F adalah secara simultan, secara bersama-sama, sedangkan uji T adalah ini secara sendiri-sendiri, secara parsial. Yang keempat, uji asumsi regresi linear klasik atau ordinary least square atau OLS.
Sekarang kita uji kebaikan garis regresi melalui R square atau evaluasi hasil regresi. Pada contoh regresi berganda volume penjualan komputer diketahui bahwa besarnya koefisien determinasi sebesar 0,593. Angka ini berarti bahwa variasi harga dan pengeluaran iklan mampu menjelaskan variasi penjualan komputer sebesar 59,3%, sisanya sebesar 40,7% dijelaskan oleh variabel independen yang lain. Dalam uji signifikansi model dengan uji F digunakan untuk uji signifikansi model, yaitu apakah semua variabel independen secara serempak terhadap variabel dependen. Yang kedua, uji F menggunakan analisis varian atau analisis of varian atau ANOVA, sebagaimana yang kita pelajari pada pertemuan yang ke-12. Rumusnya adalah TSS sama dengan ESS plus RSS. Untuk mencari F hitung, ESS dibagi kurung buka K-1 kurung tutup dibagi SSR dibagi N-K. Hasilnya seperti ini. Ada sumber varian, ada sum F square, derajat bebas, ada min sum up square, ada F. Sebagaimana yang kita pelajari pada pertemuan yang ke-12, analisis varian. Sama, mencari F sama yang kita pelajari di analisis varian pertemuan yang ke-12. Rumusnya seperti ini. Saya tidak jelaskan karena kita telah di dalam pertemuan yang ke-11. Prosedur uji dapat dijelaskan sebagai berikut. Nama yang pada pertemuan yang lalu juga, langkah-langkahnya. H0 sama dengan B1 sama dengan B2 sama dengan B3 dan seterusnya. Tandingannya adalah H alternatif B1 tidak sama dengan B2, tidak sama dengan B3 dan seterusnya. Hipotesis 0 merupakan menyatakan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi terhadap variabel dependen. Dan hipotesis alternatifnya menyatakan semua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi terhadap variabel dependen. Yang kedua, mencari nilai hitung dan nilai kritis dari tabel distribusi F adalah nilai kritis dicari berdasarkan besarnya alfa dan DF. DF derajat bebas ya. Besarnya derajat bebas ditentukan oleh numerator K-1 dan derajat bebas untuk denominator N-K, sebagaimana di dalam kita mempelajari ANOVA 2 minggu yang lalu. Keputusan menolak atau gagal menolak H0. Jika F hitung lebih besar dari F kritis, maka kita menolak H0. Jika F hitung lebih kecil daripada F kritis, maka kita gagal menolak H0. Kurvanya seperti ini. Keputusan menolak dan gagal menolak H0 pada distribusi F. Sama yang kita pelajari pada ANOVA kemarin. Apakah pengeluaran iklan dan jumlah sales penjualan secara bersama-sama mempengaruhi volume penjualan
komputer dengan tingkat signifikannya 5%. Perhitungan uji F dengan program komputer SPSS. Ini modelnya. Kita lihat ANOVA. Ada modelnya model apa? Ada regresi, residual, dan total. Ada sum square, ada DF, mean square, F, dan sig-nya. Di mana dihasilkan di sini hasilnya adalah 12,402. Jadi tingkatnya sama dengan Y topi sama dengan 646,72 dengan tingkatnya 4432560 B1 plus 109 0,12 B2. Dengan rumusan hipotesis H0 sama dengan B1 sama dengan B2 sama dengan 0. H alternatifnya adalah B1 tidak sama dengan B2 tidak sama dengan 0. Nilai kritis dengan alfa 5% dan DF numerator K-1 sama dengan 3 min 1 sama dengan 2 serta derajat bebasnya denominator N min K 20 dikurang 3, 17 sebesar 3,59. F hitung sebesar sama kayak kemarin. F hitung ISS dibagi K-1 dibagi RSS dikali N min K sama dengan 646,752 dibagi 2 44 dibagi 443 260 dibagi 17 sama dengan 323,376 dibagi 26,072 menjadi 12,402. 12,02 maka kita cari F-nya R2 dibagi K-1 dibagi 1 min R2 dibagi N min K sama dengan 0,593 dibagi 2 dibagi kurung buka 1 min 2 0,593 dibagi 17 menjadi 12,383. Karena 12,383 lebih besar dibanding dengan 3,5. Artinya di sini di dalam daerah penolakan H0 atau gagal menolak H0 dengan ujinya pada tingkat signifikannya 5% dan derajat bebasnya 2 dan 17. Artinya F hitung lebih besar sebesar 12,402 dengan dibandingkan dengan R kritis. Nilai F kritis ini adalah 3,59 sehingga kita menolak hipotesis 0. Kesimpulannya, harga dan pengeluaran iklan secara bersama-sama berpengaruh terhadap volume penjualan sepeda motor. Kita lanjut ke uji signifikansi model dengan p-value. Keputusan menolak atau gagal menolak H0 pada uji F bisa dilakukan dengan membandingkan antara p-value dengan tingkat signifikannya yang dipilih atau alfa. Yang kedua, jika nilai p-value lebih kecil alfa yang dipilih, maka kita menolak H0. Jika nilai p-value lebih besar alfa yang dipilih, maka gagal menolak H0. Nilai p-value 0,00 lebih kecil daripada 0,05 atau 5% sehingga menolak hipotesis 0.
Uji signifikansi variabel independen dengan uji T. Uji T digunakan untuk uji signifikansi pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Prosedur uji T. Yang pertama, uji hipotesis satu sisi positif. H0 sama dengan B1 sama dengan 0. H alternatif B1 lebih besar daripada 0. Uji hipotesis satu sisi negatif. H0 B1 sama dengan 0. H alternatif B1 lebih kecil dari 0. Ujinya adalah uji positif. Uji hipotesis dua sisi. Rumusannya adalah H0 sama dengan B1 sama dengan 0. H alternatif adalah B1 tidak sama dengan 0. 2. Nilai T kritis dari tabel distribusi pada alpha dan degree of freedom sebesar N min K, di mana N jumlah observasi dan K jumlah parameter estimasi. Nilai T hitung dicari dengan formulanya sebagai berikut. Ini rumus T ya. T sama dengan beta 1 dikurang ini adalah sama juga X bar ya, B bar 1 dibagi standar error B aksen. B1 aksen di sini adalah koefisien regresi. B bar ada nilai hipotesis 0 dan SE B bar B aksen B1 adalah standar errornya. Membuat keputusan langkah yang ketiga. Jika nilai T hitung absolut lebih besar nilai T kritis, maka menolak H0. Jika T hitung absolut lebih kecil nilai kritis, maka gagal menolak H0. Ini grafiknya dengan distribusi normal. Kita lihat yang kanan. Daerah penolakan gagal menolak H0 ini adalah B1 sama dengan 0 dan H alternatif B1 lebih besar daripada 0. Yang bawah yang kedua, bahwa daerah penolakan atau gagal menolak H0 B1 sama dengan 0 dan H alternatif B1 lebih kurang dari 0. Sekarang yang sama, dua arah. Tadi arah sebelah kanan yang pertama, yang kedua adalah arah sebelah kiri. Sekarang dua arah. Daerah penolakan gagal menolak H0 B1 sama dengan 0 dan B alternatif B1 tidak sama dengan 0. Nilai probabilitas di dalam signifikansi variabel independen yang pertama adalah alfa adalah probabilitas menolak hipotesis yang besar. Semakin kecil alfa berarti semakin kecil probabilitas menolak hipotesis yang benar. Yang ketiga, alfa biasanya ditentukan sebesar 1%, 5%, dan maksimum 10%. Nilai p-value adalah probabilitas pada tingkat signifikansi yang tepat berkaitan dengan besarnya nilai alfa yang sebenarnya. Jika p-value lebih besar dari nilai alfa, maka kita menolak hipotesis 0. Jika p-value lebih besar dari nilai alfa, maka kita gagal menolak hipotesis 0. Kembali ke contoh regresi berganda tentang pengaruh harga dan pengeluaran iklan terhadap volume penjualan komputer.
Buat hipotesis pengaruh harga dan pengeluaran iklan terhadap penjualan. B. Ujilah dengan uji T apakah variabel harga dan pengeluaran iklan berpengaruh terhadap penjualan komputer dengan tingkat signifikannya alfa sama dengan 1%. Ujilah apakah variabel harga dan pengeluaran iklan berpengaruh terhadap penjualan komputer dengan menggunakan evaluasi p-value. Selanjutnya kita jawab di sini. A. Variabel harga dan pengeluaran iklan berpengaruh negatif dan positif terhadap penjualan komputer. B. Evaluasi berpengaruh variabel harga terhadap penjualan. Rumusnya adalah dalam hipotesis H0 sama dengan B1 sama dengan 0. B. H alternatif B1 lebih kecil dari 0. T kritis dengan alfa 1% dan DF-nya N min K sama dengan 20 dikurang 3 sama dengan 17 pada uji satu sisi sebesar 2,567. Sehingga T hitungnya adalah min 7,360 dibagi 2,069 menjadi min 3,557. T hitung absolut 3,557 lebih besar daripada T kritis sebesar 2,567 sehingga menolak H0. Kesimpulannya, harga berpengaruh negatif signifikan terhadap volume penjualan. Sekarang evaluasi pengaruh variabel pengeluaran iklan terhadap penjualan. Yang pertama adalah H0 B1 sama dengan 0. B alternatif B1 lebih besar dari 0. Yang kedua adalah T kritis dengan alfa 1% dan DF N min K sama dengan 20 min 3 pada uji satu sisi sebesar 2,567. T hitung 5,097 dibagi 1,97 menjadi 3,189 dan T hitung absolut 3,189 lebih besar daripada T kritis 2,567 sehingga menolak H0. Kesimpulannya, pengeluaran iklan berpengaruh positif signifikan terhadap volume penjualan. Yang C, evaluasi berpengaruh variabel independen dengan p-value. Setiap program komputer memberi informasi nilai p-value koefisien regresi. Nilai p-value ditunjukkan pada kolom sig di program SPSS. Nilai ini merupakan nilai uji dua sisi. Sedangkan uji satu sisi maka harus dibagi 2. Jadi 0,05 dibagi 0, dibagi 2 menjadi 0,025. Di mana tingkatnya kita lihat yaitu Pi sama dengan 109,685 plus minus dengan harganya min 7,360 plus 5,093 B2. Ini kita lihat di sini pengaruh evaluasi. Jadi otomatis ya, kalau seandainya X barnya atau alfanya 0,01 berarti 0,02 dibagi 2. Jadi 0,01 lebih kecil daripada 0,01. Sehingga menolak H0. Artinya harga berpengaruh negatif terhadap penjualan komputer.
Yang kedua, evaluasi pengaruh variabel pengeluaran iklan terhadap penjualan. Nilai koefisien berpengaruh iklan di sini adalah 0,05 dibagi 2 menjadi 0,0025, lebih kecil daripada 0,01 sehingga menolak H0. Artinya pengeluaran iklan berpengaruh positif terhadap penjualan komputer. Sekarang kita lanjutkan ke variabel independen kualitatif. Ada dua jenis variabel di dalam regresi, yaitu ada variabel kuantitatif, ada variabel kualitatif. Variabel dilaporkan dalam bentuk angka numerik disebut variabel kuantitatif, seperti volume penjualan, pengeluaran iklan. Variabel dilaporkan dalam bentuk atribut, bukan angka numerik, disebut dengan variabel kualitatif. Misalnya jenis kelamin, tingkat pendidikan, lama bekerja, dan lain-lain. Variabel kualitatif harus dikuantitatifkan dengan teknik variabel dummy, yaitu memberi nilai 1 untuk punya atribut atau 0 untuk yang tidak mempunyai atribut. Pada kasus regresi sebelumnya, apakah pemberian diskon yang diberikan oleh toko komputer mempengaruhi penjualan komputer? Toko yang memberi diskon mampu menjual lebih banyak komputer sehingga diberi angka 1. Dan angka 2 diberikan kepada toko yang tidak memberikan diskon. Model persamaan regresinya adalah Y topi sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 D1 plus error I. Y penjualan komputer dalam jutaan, X1 harga dalam juta, X2 pengeluaran iklan dalam juta per bulan, dan D diskon atau 1 untuk toko yang memberi diskon dan 0 yang tidak memberikan diskon. Arti koefisien variabel dummy: penjualan dengan diskon E-nya dalam kurung Y, di mana D sama dengan 1 sama dengan kurung buka B0 plus B3 kurung tutup plus B2 X2I. Penjualan tambah diskon EYI, DI sama dengan 0 sama dengan B0 plus B2 2I. Variabel dummy mempengaruhi nilai intercept atau konstanta garis regresi. Koefisien regresi variabel dummy merupakan koefisien pembeda antara variabel yang mempunyai atribut atau yang memberikan diskon dan variabel yang tidak mempunyai atribut tanpa diskon. Kembali ke kasus tentang regresi penjualan komputer. Selain variabel harga dan pengeluaran iklan, sekarang kita ditambah satu variabel lagi, adalah independen kualitatif, yaitu diskon. Variabel kualitatif diskon ini mempunyai dua kelas, yaitu kelas toko yang memberi diskon dan kelas toko yang tidak memberikan diskon. Lihat data yang sebelumnya. Cari koefisien regresi berdasarkan metode least square. B. Evaluasi kebaikan garis regresi. Ujilah kelayakan model regresi dengan alfa 5%. Yang D. Adakah variabel harga, pengeluaran iklan, dan diskon
mempengaruhi terhadap penjualan komputer secara individual dengan tingkat alpanya 5%. Interpretasi hasil regresi berdasarkan koefisien regresi untuk variabel harga dan pengeluaran iklan. Jika diskon berpengaruh terhadap penjualan, bagaimana artinya koefisien regresi variabel dummy di diskon tersebut? Estimasi regresi berganda dengan SPSS. Ini nanti kita perhatikan saja model summary, ada model ANOVA, ada model koefisien. Itu nanti kita pelajari di SPSS. Kita tinggal memasukkan datanya dan nanti bisa kita lihat tabelnya, kolom-kolomnya. Yang nilai A ya, nilai koefisien regresi bisa dilihat dalam tampilan koefisien. Hasil ini bisa dilaporkan dalam bentuk persamaan regresi, di mana yaitu P adalah 141,028 dikurang 13,380 X1 plus 4,835 X2 plus 81,18 D. B besarnya koefisien determinasi bisa dilihat tampilan model summary. Nilai koefisien determinasi 0,830 artinya variasi penjualan komputer dijelaskan oleh variasi harga, pengeluaran iklan, dan diskon sebesar 83%. Sisanya sebesar 17% dijelaskan oleh variabel lain. Yang C, uji kelayakan model dengan uji F bisa dilihat dalam tampilan ANOVA. Nilai F hitung 11,824 sedangkan kritis dengan alfa 5% dan derajat bebas numerator 3 dan denominator 16 sebesar 324. Jika F hitung lebih besar daripada F kritis sehingga menolak hipotesis 0, sehingga harga pengeluaran iklan dan diskon secara bersama-sama berpengaruh terhadap penjualan. Uji signifikansi variabel independen dievaluasi dengan F value pada tampilan koefisien pada kolom SIG. Karena uji satu sisi, maka SIG harus dibagi dua. Variabel harga dan pengeluaran iklan signifikannya adalah alfanya 1%. Sedangkan variabel diskon signifikannya adalah pada alfa 5%. Yang E, koefisien B1 sama dengan min 13,380. Berarti jika harga naik atau turun sebesar 1 juta, maka penjualan naik atau turun sebesar 13,380 juta dengan asumsi faktor pengeluaran iklan dan diskonnya tetap. Koefisien B2 4,835 berarti jika pengeluaran iklan naik atau turun sebesar 1 juta, maka jumlah penjualan naik atau turun sebesar 4,35 juta dengan asumsi faktor harga dan diskon tetap. Nilai koefisien B3 B,8108. Nilai koefisien diskon sebesar 8,108 ini akan berpengaruh terhadap nilai intercept. Keduanya ditulis sebagai berikut.
Y topi sama dengan 141,028 dikurang 13,380 X1 ditambah 4,835 X2 untuk toko tanpa diskon. Untuk Y149,136 kurang 13,380 plus 4,835 X2 dengan toko pemberi diskon. Uji asumsi OLS. Model OLS menghasilkan estimator yang tidak bias, linier dan efisien. Efisiensi tersebut berkaitan dengan residual, yaitu ada heteroskodatisitas, ada autokorelasi, ada uji normalitas, ada uji yang lainnya. Nah, uji-uji ini nanti dilihat pada uji asumsi klasik. Uji heteroskodatisitas adalah asumsi residual mempunyai varian konstan atau homoscedastisitas. Yang kedua, scatter diagramnya residual dan nilai prediksi untuk mengecek heteroskodatisitas. Jika tidak ada pola hubungan antara residual dan nilai prediksi, maka homoscedastisitas, dan jika sebaliknya maka heteroskodatisitas. Sekarang uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah asumsi residual tidak saling berhubungan, tidak ada autokorelasi. Metode Darwin-Watson atau metode untuk mengecek autokorelasi dengan rumusnya seperti ini. D sama ya kayak tadi. D ini adalah untuk menguji autokorelasi dengan metode Watson, Darwin-Watson. Darwin-Watson mengembangkan distribusi statistik dengan menentukan nilai kritis batas bawah atau DL dan batas atas dengan DU up untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi. Rumusnya seperti ini. Standar 2 ada DU, ada DL. Sama kita lihat, tinggal kita lihat ini adalah bagian tentang kalau tidak ada autokorelasi antara nilainya DU-nya 2, 4 dengan min 4. Ragu-ragu antara DU dan DL, ada autokorelasi positif DL sama dengan 0. Ini contohnya. Sekarang normalitas. Untuk uji normalitas, asumsi residual didistribusikan mengikuti distribusi normal. Histogram residual digunakan untuk melihat normalitas residual. Jika histogram mendekati kurva distribusi normal, maka residual berdistribusi normal, dan jika sebaliknya tidak berdistribusi normal. Yang keempat, Kiki plot antara standar normal data dan standar normal populasi juga bisa digunakan untuk melihat normalitas. Jika ada hubungan linier antara keduanya, maka mempunyai distribusi normal, dan jika sebaliknya maka tidak berdistribusi normal. Kembali ke kasus regresi pengaruh harga, iklan dan diskon terhadap penjualan dari 20 toko.
Ujilah apakah residual dan model regresi homoskedastisitas dan tidak ada autokorelasi dan berdistribusi normal. Kita lihat homoskedastisitas, cek residual dengan SPSS. Kemudian seperti ini. Ini berarti ada plot residual. Titiknya acak kemana-mana. Jadi tidak ada unstandard predictive value. Pola hubungan antara nilai prediksi variabel dependent dengan residual menyebar sehingga tidak membentuk hubungan linear maupun non-linear dengan nilai prediksi variabel dependent. Dengan demikian, residualnya bersifat homoskedastisitas, bukan heteroskedasitas. Kalau heteroskedasitas adalah titik-titik menyebar ke daerah normal. Ini cek residual dengan SPSS sama autokorelasi dengan Darwin-Watson 1,667, nilai kritis 5% dengan K-nya 3, jumlah variabel independen, dan N untuk DL 0,998 dan DU untuk 1,976. Nilai 1,678 antara DU dan 4 titik DU, sehingga tidak ada korelasi antara residual atau tidak ada masalah autokorelasi. Normalitas, cek residual dengan SPSS. Ini biasanya dalam diagram balok ya. Ini dalam diagram yang tadi tentang normal QQ plot dengan unstandard residual. Jadi titik-titik ini mengikuti garis diagonal. Sehingga berdasarkan histogram residual mempunyai kurva distribusi normal, dan berdasarkan QQ plot menunjukkan nilai QQ plotnya terletak pada garis lurus. Kedua gambar tersebut menyimpulkan bahwa residualnya bersifat normal. Ini akhir daripada pertemuan kita tentang kita membahas regresi berganda. Sekali lagi, untuk uji regresi berganda dan regresi normal, dalam artian nantinya ada regresi sederhana dan ada regresi berganda, ini sangat diperlukan manakala Anda akan menyusun karya tulis ilmiah, baik itu jurnal, skripsi, tesis maupun disertasi. Maka kalau Anda ingin penelitiannya bersifat kuantitatif, mau tidak mau Anda harus menggunakan alat ujinya. Alat ujinya seperti ini. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan nantinya Anda dapat menyusun skripsi dengan baik dan dapat menyelesaikan kuliah S1 dengan baik. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.